Pembahasan kita kali ini adalah statistika untuk artificial intelligence, di mana statistika yang kita maksud di sini adalah statistika esensial. Jadi kita bukan benar-benar belajar statistik yang kita gunakan untuk uji parameter, kemudian uji validitas, uji hipotesis dan lain sebagainya. Jadi kita bukan mendalami tentang kesana, tapi statistika esensial apa saja sih yang kita gunakan untuk AI pada umumnya, dan mungkin ini kasus yang dasar aja. Kemudian di statistika ini itu menyangkut tentang apa saja sih yang biasanya kita gunakan untuk pengolahan data kita gitu. Jadi untuk kalau misalkan kita berbicara tentang statistika ini mungkin di sebelum pengolahan data, jadi kita berbicara tentang, jadi kalau misalkan kita berbasis pada statistika yang benar-benar statistika murni, mungkin teman-teman bisa saja menemui yang namanya uji asumsi atau uji asumsi klasik, di mana data kita itu harus memenuhi kriteria-kriteria yang ada di uji tersebut. Misalkan datanya itu harus memenuhi kriteria berdistribusi normal. Kemudian datanya tidak boleh ada kecenderungan homoskedastisitas, tidak ada autokorelasi dan multikolinearitas seperti itu. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang statistik, nah mungkin itu terpakai di awal ya. Sehingga kalau misalkan data kita tidak memenuhi atau tidak lulus dalam uji asumsi tersebut, itu bagaimana? Misalkan tidak lulus dalam normalitas, maka data tersebut harus kita buat dalam bentuk normalitas dulu, harus kita normalisasi dulu, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kalau kita berbasis machine learning, kita tidak perlu melakukan uji apapun dulu sebelum melakukan pengolahan data. Dan tanda kutip ya, tidak perlu melakukan uji asumsi seperti hanya yang saya sebutkan sebelumnya. Kita bisa mengolah datanya walaupun nanti di dalam metodenya itu sangat-sangat bersinggungan dengan metode-metode statistik seperti itu. Jadi tadi dibagi dua ya untuk pengolahan data, ada yang berbasis benar-benar statistik murni, ada yang berbasis algoritmik. Nah, sebenarnya untuk machine learning dan AI itu lebih ke algoritmik. Hanya saja nanti di dalamnya banyak sekali metode-metode yang berhubungan dengan statistik seperti itu. Nah, yang kita bahas di sini adalah statistika yang sering sekali kita gunakan untuk pengolahan data. Sebelum mengetahui metode-metode yang akan kita gunakan nanti, karena di sini kita berbicara tentang statistika, kita harus mengetahui dulu ya, apa itu pengertian dari statistika. Statistika merupakan ilmu yang mempelajari tentang data. Lebih luasnya lagi, statistika merupakan ilmu yang mempelajari semua aspek mulai dari pengambilan data sampai dengan analisis data. Jadi, jika kita berbicara tentang data, itu tidak terlepas berbicara tentang statistika. Kalau kita berbicara tentang mulai dari pengambilan data, itu bisa kita pakai metode statistika juga. Pengolahan data bisa kita terapkan metode statistika. Analisis data bisa kita terapkan metode statistika, dan lain sebagainya. Jadi, statistika ini sangat berperan jika kita berbicara tentang data. Dan juga sangat-sangat bermanfaat untuk kita khususnya dan juga teman-teman lainnya yang bergerak di bidang data related profesinya. Ataupun mungkin teman-teman akademisi yang memang penelitian ataupun tugas akhir dan lain sebagainya itu berkenaan dengan data. Itu pasti selalu bersinggungan dengan statistika. Jika kita punya data, misalkan kita punya data penduduk, berapa jumlah data penduduk, berapa jumlah rata-rata, berapa jumlah variansi dari data, kemudian mean, median, modus dari data tersebut itu berapa, itu kita sudah berbicara tentang statistik, di mana statistika ini bisa lebih merepresentasikan data kita secara khusus
pada fungsi-fungsinya tanpa harus kita baca semua data kita, karena memungkinkan juga ya, karena sangat-sangat memungkinkan data kita ini sangat-sangat banyak gitu datanya yang kita peroleh. Kemudian kita ingin melihat karakteristiknya, itu bisa dari statistika juga. Nah, sekarang kita berbicara tentang statistika deskriptif, di mana statistika deskriptif ini yang saya bahas pertama adalah rata-rata atau mean, di mana simbol dari mean atau rata-rata itu adalah mu, yang dinotasikan dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N, XI per N, di mana N-nya ini adalah jumlah dari banyaknya data. Contohnya, bisa kita lihat di samping, diketahui ada suatu data nilai siswa kelas A, yaitu 7, 8, 6, 8, 7, 8, 5, 9, 9, 10. Ini jumlah datanya ada 10 ya, ada 10 entry, maka N-nya 10. Nah, untuk mencari nilai rata-ratanya, kita jumlahkan semua datanya, karena di formulanya juga tadi ada tanda sigma ya. Maka di sini kita jumlahkan semua datanya, jadi 7 tambah 8 tambah 6 tambah 8 tambah 7 tambah 8 tambah 5 tambah 9 tambah 9 tambah 10 dibagi N-nya, yaitu 10. Hasilnya adalah 7,6. Nah, jika kita menggunakan Python, nanti di sesi kedua akan disampaikan implementasinya. Itu bisa kita gunakan fungsi data.min. Nah, di mana data ini adalah variabel aja sih sebenarnya. Jadi data-data kita tadi kita masukkan ke variabel data. Kalau misalkan masukkan ke variabel lain, misalkan nilai atau angka dan lain sebagainya, itu boleh aja. Jadi di variabel ini bebas namanya mau apa aja, atau himpunan angka, himpunan nilai, itu juga boleh. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah fungsi dari Python-nya, yaitu .min terus kurung buka kurung tutup. Nah, ini adalah fungsi yang kita gunakan untuk memunculkan atau menghitung nilai rata-rata pada data kita. Jadi kalau misalkan nanti variabelnya mungkin berbeda ya, misalkan himpunan nilai, ya berarti himpunan nilai dot min terus kurung buka kurung tutup, seperti itu. Nah, apa guna dari rata-rata itu sendiri? Jadi rata-rata ini biasanya kita gunakan untuk mencari nilai nilai tengah lah, tapi bukan median ya, nilai yang menjadi pedoman sebagai nilai rata-rata dari data kita. Misalkan data kita yang di sini ada 7, 8, 6, 8, dan seterusnya, di mana range-nya itu dari 5 sampai dengan 10. Nah, kalau kita berbicara tentang rata-ratanya adalah 7,6. Berarti untuk siswa kelas A, rata-rata nilainya itu adalah 7,6. Nah, sehingga kita bisa memetakan nilai-nilai tersebut, apakah kecenderungannya data atau siswa di kelas A itu nilainya di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Dan kita juga bisa mengidentifikasi satu persatu mana yang di atas rata-rata, mana yang di bawah rata-rata gitu. Ini juga bisa menjadi suatu nilai acuan bahwa umumnya ya, kalau nilai rata-rata di kasus data nilai ini menjadi nilai standar pada nilai di suatu kelas tersebut. Jadi kalau misalkan nilainya di bawah rata-rata itu adalah dikategorikan menjadi nilai yang kurang bagus, nilai yang semakin di atas dari nilai rata-rata, semakin tinggi, dia dikategorikan sebagai nilai yang semakin baik, seperti itu. Ini juga bisa menjadi suatu acuan. Nah, kemudian pada penerapannya di data yang kita olah bilangan desimal atau dalam rentang bilangan real, itu bisa kita isi dengan nilai rata-rata. Misalkan pada suatu daerah saya punya data penduduk dan data penghasilannya. Kemudian ada beberapa orang yang tidak mengisi nilai penghasilannya. Nah, ini salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk mengisi missing value atau nilai yang hilang
Statistika deskriptif selanjutnya yang saya bahas di sini adalah median. Di mana median ini adalah nilai tengah, beda ya dari rata-rata yang tadi. Median adalah jika data berjumlah ganjil, maka mediannya adalah data dengan urutan n plus 1 per 2. Jadi kalau kita punya data yang biasanya nilainya acak, itu kita akan urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian untuk median itu adalah data yang urutannya ada di tengah secara urutan. Kalau misalkan rata-rata tadi itu bisa kita ibaratkan atau kita analogikan data yang berada di tengah itu secara nilainya. Dari range data dan juga input data yang kita punya, kalau dari rata-rata yang tadi, tengah-tengahnya adalah 7,6 dari nilai-nilainya, bukan dari urutannya. Tapi kalau dari urutannya, itu adalah median. Seperti itu. Kalau misalkan urutannya ganjil, jadi urutannya ini juga terbagi dua ya. Kalau misalkan urutannya ganjil, kita ambil urutan yang di tengah dengan cara jumlah datanya ditambah 1 kemudian dibagi 2. Jadi kalau misalkan nilainya 11 jumlah datanya, nah di sini kalau di sini 11 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kalau di sini ada 10 data, maka kita lihat dulu nih nilai ke-5 dan nilai ke-6-nya. N per 2-nya 5, N per 2 plus 1-nya 6. Kita lihat nilai di nilai ke-5 dan nilai ke-6. Nilai ke-5-nya 8, nilai ke-6-nya juga 8. Nah, cara menentukan nilainya adalah 8 ditambah 8 dibagi 2. Itu untuk nilai median. Nah, hasilnya tetap 8. Oleh karena itu, median dari data contoh data ini, yaitu data siswa yang tadi ya, itu adalah 8 mediannya. Dan sekali lagi, caranya adalah dengan mengurutkan nilainya satu persatu dari terkecil sampai dengan terbesar. Jadi tadi kita punya data siswa kelas A yang masih tidak berurutan seperti ini. Kita urutkan dulu, untuk mencari median, kita urutkan dulu nilai-nilainya dari terkecil sampai terbesar. Kemudian kita hitung jumlah N-nya, apakah dia ganjil ataukah genap. Kalau dia ganjil, kita hitung dengan N plus 1 per 2. Kalau genap, kita lihat nilai di N per 2 dan N per 2 plus 1. Karena datanya genap, yaitu berjumlah 10, kita lihat nilai di data ke-5 dan data ke-6. Nilainya sama-sama 8. Cara menentukan mediannya adalah 8 ditambah 8 dibagi 2. Hasilnya tetap 8. Nah, kalau misalkan kita menggunakan Python nantinya, ini bisa lebih mudah. Kita cukup menuliskan data.median, kurung buka, kurung tutup, untuk variabel data. Jadi kalau misalkan datanya di input di variabel lainnya, nah ini tinggal diganti aja di kata-kata yang data itu. Fungsinya itu .median. Kita masuk ke nilai modus. Oh ya, untuk nilai median yang tadi juga kita bisa gunakan untuk mencari nilai missing value. Jadi untuk mencari nilai missing value ini ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah kita mengisi dengan statistik yang kita ketahui. Tadi kita sudah berbicara tentang mean, sekarang kemudian median, sekarang kita bicara tentang modus. Jadi ini adalah salah satu cara untuk mengisi missing value dengan statistika deskriptif ini. Bisa dari rata-ratanya, bisa dari median, dan juga bisa dari modus. Nah, jika suatu data tersebut diisi berdasarkan bukan dari rata-ratanya, tapi dari mediannya, ini juga bisa kita terapkan median untuk mengisi missing value. Misalkan, jika diketahui kita punya data anak-anak, nah, ada yang nggak mengisi kolom umur. Nah, ini bisa kita isi dengan nilai
median untuk range umur anak-anak tersebut. Misalkan kita ambilnya di anak-anak SD, untuk kelas 1 SD range-nya berapa umurnya. Kalau ada definisi range umur, bisa kita tetapkan median untuk kelas 1 SD, itu umurnya rentangnya berapa. Untuk nilai modus ini artinya adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang paling banyak muncul. Nah ini cara mencarinya juga sama. Mungkin di data yang dicontohkan di sini, data nilai siswa, itu jika kita diberikan data seperti pada layar, kita urutkan dulu datanya agar bisa terlihat mana data yang paling sering muncul. Nah, di sini terlihat bahwa yang paling sering muncul itu adalah angka 8 sebanyak 3 kali. Nah, ini apa? Kalau dari interpretasi nilai di sini, untuk siswa kelas A paling sering mendapat nilai 8. Berarti secara mayoritas anak-anak di kelas A ini itu seringnya mendapat nilai 8. Dan ini juga bisa menjadi tolak ukur dengan min, median, dan modus untuk pengukuran kriteria murid di kelas A ini. Misalkan dengan rata-rata 7,6, misalkan nilai kriteria minimal itu ditentukan misalkan 7. Nah, kelas A sudah mencapai 7,6, berarti secara umum di kelas A itu sudah bagus mempelajari pelajaran tersebut karena nilai rata-ratanya sudah lebih dari kriteria minimum. Walaupun di beberapa siswanya mungkin ada yang nilainya kurang ya, itu 5 dan 6 seperti itu. Nah, untuk modusnya adalah nilainya 8. Berarti kecenderungannya adalah anak-anak ada di angka 8. Jadi angka yang cukup baik untuk nilai seperti itu. Nah, untuk sintaks Python sendiri, modus di sini dinotasikan dalam fungsi MODE, terus tutup. Jadi kita cukup membuat fungsi yang kita punya variabel data. Nah, untuk modus dari data tersebut adalah data tutup. Nah, gunanya apa modus ini? Dalam pengisian value. Dan pengisian value itu, misalkan kita mempunyai data-data yang tidak bisa kita hitung dengan angka, misalkan profesi pekerjaan. Profesi pekerjaan tidak bisa kita hitung dengan nilai min, karena bentuknya belum tentu bisa kita jadikan angka. Nah, bagaimana cara mengisi nilai missing value untuk profesi pekerjaan ini? Saya berbicara di real case data yang umum terjadi ya. Kita bisa isi dengan nilai modus. Misalkan di suatu daerah saya punya penduduknya, tapi ada orang-orang yang tidak mengisi kolom di kolom profesi pekerjaan. Nah, kita lihat modusnya. Jika kita lihat modusnya di data tersebut adalah petani, maka saya isi kolom-kolom yang tidak terisi itu, nilai saya isi dengan petani. Kenapa? Karena petani di wilayah tersebut adalah berprofesi sebagai petani mayoritas. Seperti itu bisa kita terapkan untuk profesinya, dan juga mungkin di beberapa kolom-kolom terkait lainnya jika mungkin. Misalkan tingkat pendidikan, kemudian golongan darah dan lain sebagainya. Jadi kalau kita berhadapan dengan missing value, itu kan kita tidak tahu ya harus mengisi apa. Nah, salah satu clue atau petunjuk yang bisa kita gunakan yaitu dengan menggunakan statistika deskriptif ini, atau dengan aturan-aturan lainnya yang mungkin terjadi pada kasus tertentu. Misalkan
kita punya data customer, kemudian ada kolom umur yang belum terisi. Nah, ini kita bisa lihat bisa jadi dari tanggal lahir, atau bisa jadi kalau misalkan di luar negeri itu ada sapaan panggilan, kalau misalkan Mister atau Mrs. itu bisa jadi termasuk ke dalam golongan umur dewasa seperti itu. Tapi kalau tidak ada detail seperti itu, bisa jadi golongan anak-anak dan lain sebagainya. Statistik deskriptif di sini yang kita bahas selanjutnya adalah variansi atau ragam. Disimbolkan dengan sigma. Jadi kalau dilihat di layar itu sigma, terus kuadrat. Sigma kuadrat itu adalah variansi. Kalau sigma aja itu atau akar dari variansi itu adalah standar deviasi. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Dimana variansi ini rumusnya adalah sigma di 1 sampai dengan n, X ini dikurangi mu dikuadratkan dibagi N. Misalkan diketahui suatu data nilainya sama seperti tadi kasusnya. Kita hitung dengan menggunakan rumus variansi, kita hitung nilai mu-nya dulu, kemudian tiap data dikurangi mu terus dikuadrat. Kemudian hasilnya dimudahkan baru dibagi 10. Variansinya dihitung dan mendapatkan nilai 2,02. Berarti ragam dari data kita adalah sebesar 2. Untuk sintaks Python-nya, kita bisa gunakan data var untuk variasinya, terus tutup. Nah, variasi ini adalah nilai yang menunjukkan seberapa jauh persebaran data kita. Jadi kalau misalkan datanya nilai variasinya semakin tinggi, berarti data kita semakin beragam. Sebaliknya jika nilainya semakin kecil, maka data kita cenderung tidak beragam seperti itu. Kalau misalkan nilai dari data kita yaitu nilainya sama, variasinya nilainya akan menjadi 0. Jika variasinya 0, maka data kita isinya akan sama semua atau tidak beragam atau homogen. Nah, ada kasus data di real case industry-nya, biasanya untuk data-data yang bervariasi 0 ini kita buang. Jadi kalau ada kolom yang datanya sama semua, itu biasanya kita buang. Ini kalau secara istilah bisa masuk ke dalam feature selection, di mana kalau misalkan kita berbicara tentang data table, data di tiap kolom kolom kita ini namanya fitur. Biasanya fitur di dalam data table itu adalah kolom-kolomnya. Kemudian untuk menyeleksi fitur atau menyeleksi kolom, atau istilah yang populernya adalah feature selection, salah satu metode yang kita bisa gunakan adalah removing fitur with low variance, atau mungkin variansi yang paling rendah yaitu variansinya 0, atau datanya itu sama semua. Kenapa itu kita bisa hilangkan kolom tersebut? Kolom tersebut bisa kita hilangkan atau kita seleksi karena kalau datanya sama semua berarti di kolom tersebut tidak memuat informasi. Saat saya mengolah data pengguna bisa tampil. Nah, di situ ada kolom yang berisikan platform meeting online-nya itu apa. Jadi ada kolom yang judulnya platform meeting online. Tentunya, karena saya mengolah data customer bisa tampil, kolom tersebut itu isinya adalah bisa tampil semua. Nah, jika terjadi hal seperti itu, maka kolom tersebut tidak memuat informasi yang beragam. Informasinya hanya semua data itu berasal dari bisa tampil seperti itu. Nah, ini sama saja dengan kolom tersebut memuat informasi yang sangat-sangat sedikit atau tidak memuat informasi sama sekali. Ini bisa kita cut kolomnya, karena kalau misalkan kita jadikan nilai terus kita hitung variasinya, itu variasinya akan 0 juga gitu. Jadi untuk kolom-kolom seperti ini bisa kita cut. Itu salah satu metode yang bisa kita terapkan pada fitur selection, yaitu seleksi fitur pada kolom-kolom yang memiliki low variance atau variansi yang kecil.
Nah, ini bisa kita atur threshold-nya sendiri nanti pada penerapannya ya, untuk teman-teman yang mungkin menemukan kasus seperti itu. Misalkan untuk variansi 0,5 ke bawah itu kita hilangkan. Nah, selanjutnya ada standar deviasi. Mudahnya untuk diingat, standar deviasi ini adalah akar dari variansi. Di mana biasanya standar deviasi ini adalah eh, nilai di nilai yang lebih kecil untuk persebaran data kita. Nah, banyak juga yang mengolah data ya. Misalkan saya mengolah data satu instansi, terus ada data customer-nya gitu. Nah, saya ingin melihat sebaran datanya. Nah, ini biasanya bisa kita ambil dari nilai gabungan nilai median dan standar deviasi. Nah, untuk data-data yang ada dalam range toleransi, biasanya bisa digunakan dengan membuat range antara nilai min plus minus nilai standar deviasi. Nah, plus minus itu kan nanti di range ya. Nah, data-data yang ada di dalam range tersebut itu biasanya dianggap sebagai data-data yang umum atau data-data yang normal atau di dalam batas toleransi. Nah, data-data yang di luar itu bisa juga kita kategorikan sebagai data-data yang di luar batas toleransi atau data-data yang bernilai ekstrim seperti itu. Nah, mungkin di eh, selanjutnya bisa kita telaah lagi data-data yang di luar batas range kita itu karakteristiknya seperti apa. Ada juga yang lebih selanjutnya lagi menggunakan metode tersebut, teman-teman itu menganggap data yang di luar range tersebut adalah data outlier seperti itu. Walaupun nanti pendeteksian outlier itu ada berbeda ya. Nah, untuk menghitung nilai standar deviasi itu cukup dengan akar dari variasi, dari dulu variasi yang kita katakan. Tadi kita sudah hitung nilai variasinya 2,2. Kemudian untuk mencari standar deviasinya itu kita akarkan saja dan mendapatkan nilai 1,42. Nah, kemudian untuk sintaks Python sendiri bisa kita gunakan sintaks data.std. Jadi fungsi standar deviasi ini adalah .std seperti itu. Nah, mungkin itu beberapa poin dari statistika deskriptif yang saya jelaskan, dan juga penerapan dan juga sintaks Python tadi sudah dibahas kalian. Kemudian untuk mengeluarkan beberapa deskripsi dasar secara umum atau secara langsung mengeluarkan beberapa deskriptif yang kita gunakan pada data kita, itu kita bisa menggunakan sintaks data describe, membuka kurung tutup. Nah, dengan fungsi describe ini kita mengeluarkan beberapa nilai statistik deskriptif. Yang pertama ada count, jadi ini datanya data iris ya, sebagai contoh saya gunakan data iris, kemudian saya gunakan statistik deskriptifnya saya keluarkan. Dimana mungkin data iris ini juga udah umum ya mas kalian. Di sini merupakan data penelitian tentang bunga, di mana fitur-fiturnya adalah sepaleng, sepalwidth, petaleng, petalwidth. Nah, jika saya keluarkan deskriptifnya di sini melalui fungsi .describe ini, yang pertama keluar adalah count. Di mana count ini adalah eh, fungsi menghitung jumlah data kita ada berapa. Di sini jumlah data yang saya gunakan ada 150 untuk tiap kolomnya. Nah, jadi tergantung data yang kita panggil itu data apa. Nah, fungsi count ini dia akan menghitung nilai-nilai data yang ada pada tiap kolomnya.
Untuk fungsi count sendiri, dia akan menghitung jumlah banyaknya data yang digunakan. Kemudian untuk min, itu dia menilai datanya per kolomnya. Kemudian standar deviasi itu juga dihitung standar deviasi PSTD ya. Itu menghitung standar deviasi per kolomnya. Di sini ada minimum dan maksimum, yaitu nilai tertinggi dan nilai terendahnya. Jadi di nilai terendahnya di sini ada di minimumnya. Untuk tiap kolom itu berapa, kemudian maksimumnya tuh tiap kolom itu juga ada sudah dihitung. Nah, untuk 25%, 50%, dan 70% ini adalah kuartilnya. Ada Q1, Q2, dan Q3. Di mana Q1 itu 25% atau seperempatnya dari data yang kita punya itu nilainya berapa. Kemudian Q2 itu adalah median. Jadi untuk kuartil 2 itu bisa kita sebut sebagai median. Untuk Q3 itu 3/4 dari urusan datanya. Jadi kalau misalkan tadi di median itu adalah mencari nilai tengah atau setengahnya dari urutan data. Kalau Q1 itu seperempatnya, dan kalau Q3 itu adalah 3/4-nya. Seperti itu. Nah, untuk apa kita gunakan, untuk kita munculkan statistika deskriptif ini berguna untuk melihat karakteristik data kita. Oh, dari 150 data, misalkan saya berbicara di Sepale. Oh, dari 150 data, ini rata-ratanya dari bunga yang kita teliti, panjang kelopak ya, kalau salah. Panjang kelopaknya itu ada di 5,8 cm. Jadi rata-rata dari kelopak bunga yang kita teliti, yaitu tiga jenis bunga, itu kisarannya hampir di, kalau misalnya dalam cm, kira-kira kelopaknya itu kurang lebih 6 cm, misalnya gitu. Dengan ini bisa kita toleransi di 0,8 gitu. Jadi mungkin bisa jadi yang normalnya itu rata-rata kelopak bunga itu adalah 5 sampai dengan 6,6 cm misalnya gitu. Selebihnya entah lebih besar atau bisa, berarti itu kasus-kasus khusus, misalnya kelopaknya lebih besar daripada rata-rata atau lebih kecil pada standar yang biasa kita teliti, seperti itu. Nah, untuk Q1, Q2, Q3 nanti bisa kita gunakan dalam metode lainnya. Contohnya adalah box plot, di mana box plot ini menggunakan konsep kuartil ini, Q1, Q2, Q3, untuk mendeteksi nilai variasi gitu. Nah, mungkin segini untuk statistika deskriptif. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya ada korelasi, di mana di sini korelasi yang dibahas di sini menggunakan sintaks Python itu tinggal data.core, data.corr, membuka begitu. Nah, di sini sudah bisa mengeluarkan korelasi antara kolom per kolom di data kita. Secara sederhana, korelasi dapat diartikan sebagai hubungan. Lebih jauhnya lagi, korelasi dapat diartikan sebagai salah satu teknik analisis dan statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel satu akan diikuti perubahan pada variabel lainnya secara teratur dengan arah yang sama. Itu korelasi positif. Atau arah yang berlawanan, itu adalah korelasi negatif. Dalam matematika, korelasi merupakan ukuran dari seberapa dekat dua variabel berubah dalam hubungan satu sama lain. Salah satu teknik korelasi yang terkenal yaitu korelasi biasa. Nah, jadi maksud dari korelasi di sini adalah, misalkan saya punya dua variabel antara variabel penghasilan dan pengeluaran. Jika korelasinya positif, maka semakin besar penghasilan, makin besar pula pengeluaran. Kalau korelasinya negatif, semakin besar penghasilan, semakin kecil pengeluaran.
Nah, ini yang terjadi pada variabel penghasilan dan pengeluaran itu adalah korelasi positif, di mana semakin besar penghasilan maka semakin besar juga pengeluaran. Nah, kemudian untuk menghitung nilai korelasi atau muncul korelasi data ini, saya cukup menemukan data.org. Nah, nanti pada visualisasi mungkin banyak juga yang memvisualisasikan korelasi itu dengan menggunakan heat map. Jadi lebih ada warnanya dibandingkan dengan nilainya saja, seperti itu. Kemudian kita masuk ke peluang. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang statistik di sini yang ada pada AI sangat-sangat luas dan sangat-sangat banyak. Maka dari itu di sini kita batasi dulu pembahasannya itu pada statistik-statistik dasar yang kita terapkan nantinya pada metode ataupun model AI yang kita buat. Sekarang kita masuk ke peluang. Peluang kejadian A dirumuskan dengan A sama dengan NA dibagi NS, di mana NA menyatakan negatif contoh pada A, dan NS adalah titik pada semua contoh. Jadi kalau misalkan saya melempar koin biasa gitu kan, itu ada peluangnya itu setengah untuk kemunculan head dan setengah untuk kemunculan tail. Gitu. Dimana satu itu ada kemunculan head atau tail dan 1/2. Nah, per 2 ini adalah S adalah menyatakan semua contoh, yaitu head dan tail. Nah, contoh lainnya diberikan ruang sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tentukan munculnya bilangan genap. Nah, kita tentukan dulu nih bilangan genapnya. Ada 2, 4, 6, 8. Ada sebanyak 4 bilangan. Tapi peluang munculnya bilangan genap atau PG adalah 4/9. 4-nya dari kemungkinan munculnya bilangan genap, dan 9 itu adalah jumlah sampelnya atau 0,44. Berarti kalau kita jadikan persentase, ada 44 kita punya PDF X/2 untuk X bisa dari 0 dan 0 untuk lainnya. Maka kita hitung nilai PDF-nya itu berarti integral dari X/2 itu dengan batas bawahnya itu A dan batas atasnya B. Seperti itu. Nah, bukan hanya pada pengolahan data, konsep statistika matematika yang terkait dengan distribusi peluang ini juga banyak diterapkan dan diadopsi pada metode-metode yang berkembang. Misalkan kita berbicara tentang metode naive Bayes. Itu metode tersebut mungkin teman-teman juga banyak yang menggunakan untuk proses atau kasus klasifikasi, di mana naive Bayes ini teori dasarnya itu ada pada teori peluang bersyarat yang dikembangkan lebih lanjut sampai dengan bisa digunakan untuk klasifikasi seperti itu. Nah, ini untuk memperdalam atau mempelajari metode tersebut, ini kita mulai dari teori peluang dulu, mana teori peluang dasar, kemudian teori peluang bersyarat, kemudian distribusi peluang dan lain sebagainya. Nah, itu untuk menunjang pembelajaran di metode naive Bayes yang merupakan salah satu metode dari statistik seperti itu. Nah, di dalam penerapan metode lainnya pun banyak ya yang berkenaan dengan statistik nanti di dalamnya. Nah, di sini ada contoh, misalkan X adalah variabel acak dari jumlah bilangan dari kasus pelemparan 2 buah dadu. Yang di sini kita mau tentukan adalah peluang kemunculan dari 2 bilang dadu itu yang jumlahnya kurang dari sama dengan 10. Berarti yang kalau kita jumlah itu 10 atau kurang. Nah, untuk distribusi peluangnya,
kita bisa lihat untuk di tabel ya, peluang X sama dengan X kecil, X besar sama dengan X kecil, itu jika X-nya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. X-nya di sini adalah jumlah dua bilangan dadu, minimal 2 dan maksimal 12. Untuk probability-nya atau peluangnya, kalau 2 itu cuma 1/36, 2 untuk 3 itu 2/36, dan seterusnya sampai dengan 12 itu 1/36 lagi. Nah, untuk mencari nilai peluang kemungkinan dadu, kemunculan dua buah dadu berjumlah kurang dari sama dengan 10, gimana caranya kita terapkan nilai peluang dari CDF. Nah, peluang dari CDF yang tadi, jika dia bersifat diskrit, ini kan diskrit ya, kita jumlahkan atau kita sigmakan dari peluang yang ada. Nah, untuk sampai nilai 10, itu kan kita ada 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, dan seterusnya ya, sampai dengan angka 10 di sini. Nah, itu kita jumlahkan semua, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3. Itu adalah hasilnya 33/36. Nah, inilah peluang kemunculan dua buah bilangan dadu yang kurang dari 10 jumlahannya. Itu harus dicari. Mungkin kalau di persentase berapa? 80%-an kali ya. Nah, sekitar itu. Bentuknya pecahan 33/36. Nah, selanjutnya seperti tadi saya bilang ada yang namanya box plot, yang mungkin teman-teman juga sering gunakan pada pengolahan data yang dilakukan. Nah, box plot ini kenapa kita masukkan ke teori ini? Karena box plot ini masuk ke dalam statistika, mengadopsi dari proses-proses yang ada pada statistika. Box plot merupakan ringkasan distribusi sampel yang disajikan secara grafis yang bisa menggambarkan bentuk distribusi atau skewness. Ukuran titik di luar itu adalah nilai. Jadi box plot ini salah satu kegunaannya adalah kita bisa melihat karakteristik dari data kita. Jadi kalau misalkan kita lihat karakteristik dari data di sini adalah Q1 sampai dengan Q3 ini, dari nilai minimum dan maksimum yang ada dari range ini, Q1 sampai dengan Q3 ini agak ke bawah nilainya. Jadi nilai-nilai di luar Q3 ini lebih banyak daripada nilai-nilai di bawah Q1. Kemudian yang kedua, terdapat outlier. Jadi titik ini adalah outlier atau nilai ekstrim yang berada dari nilai maksimum dan minimum yang telah ditentukan. Garis yang merupakan perpanjangan dari box plot baik ke arah atas ataupun ke arah bawah yang tadi ya, dinamakan dengan whiskers. Yang tadi ada minimum dan maksimum, itu namanya whiskers, di mana whiskers bawah menunjukkan nilai yang lebih rendah dari kumpulan data yang berada dalam interquartile range, dan whiskers atas menunjukkan nilai yang lebih tinggi dari kumpulan data yang berada dalam interquartile range. Interquartile range tadi diingatkan kembali itu adalah range antara Q1 sampai dengan Q3. Nilai yang berada di luar whiskers, di atas maupun di bawah, itu disebut dengan outlier. Jadi outlier itu adalah nilai ekstrim, bisa dibilang dengan nilai ekstrim, yang nilainya berbeda jauh dari data-data yang ada. Bisa jadi jauh lebih kecil, bisa jadi jauh lebih besar. Seperti itu. Misalkan saya minta anak siswa SD misalnya, yang rata-rata tingginya range-nya sekian, tapi tentu ada anak salah satu siswa yang tingginya jauh melampaui teman-teman lainnya. Nah, ini nilai dari data tinggi anak tersebut bisa kita katakan sebagai outlier. Nah, box plot ini bisa kita gunakan untuk mendeteksi outlier itu. Di mana outlier ini
nantinya sangat berkenaan atau sangat berguna, pendeteksiannya ini berguna untuk proses analisis data. Misalkan contohnya pada kasus fraud detection, misalkan di real case industry-nya. Jika kita mempunyai fitur yang kita curigai atau berkorelasi lah dengan labelnya, maka kita bisa gunakan boxplot ini untuk melihat karakteristik datanya. Nah, biasanya untuk data-data fraudnya ini, kita bisa analisis dari outliersnya. Jadi bisa jadi outliersnya ini mengindikasikan bahwa terjadi fraud atau tidak, seperti itu. Ini cuma salah satu pemrosesan di datanya. Kemudian ini contoh sintaksnya yang bisa kita gunakan untuk boxplot. Kita bisa gunakan library yang namanya Seaborn, di mana Seaborn ini di sini saya singkat atau saya aliaskan menjadi SNS. SNS.boxplot dalam kurung ini data iris juga, spesies, sepaleng, dan data. Berarti kita mau melihat dari sepaleng terhadap nilai labelnya atau spesiesnya di data kita. Ini kita plotkan boxplotnya, dan di kelas iris virginica itu ada outliersnya, seperti itu. Jadi untuk sintaks Python-nya ini tidak terlalu panjang untuk boxplotnya. Maka dari itu yang perlu lebih kita perhatikan adalah cara membaca boxplotnya dan cara menggunakan boxplotnya secara teori, seperti itu. Karena kecenderungan kalau kita menggunakan bahasa pemrograman itu kan kita lebih dipermudah ya untuk mengolah datanya. Nah, tinggal bagaimana kita memahami konsep dan cara penggunaan dari metode yang kita bahas di sini. Nah, selanjutnya selain boxplot ada yang namanya pair plot. Untuk data iris tadi akan mengeluarkan berbagai macam plot data, di mana plot yang akan dimunculkan di sini bisa lebih menjelaskan tentang PDF atau distribusi peluang dari data kita. Itu bisa kita lihat langsung contohnya. Nah, ini adalah contoh pair plot yang digunakan untuk melihat distribusi dari data kita. Untuk plot yang berbentuk kurva, ini bisa kita lihat distribusi peluang atau PDF dari data kita. Nah, ini saya pisahkan berdasarkan spesiesnya. Ada iris virginica, versicolor, dan sentosa, satu lagi. Hanya di sini ada 3 warna atau 3 nilai. Nah, di sini bisa kita lihat distribusinya seperti apa dari ketiga label tersebut berdasarkan fitur-fitur yang ada. Kemudian ada scatter plotnya juga, yaitu plot yang berupa titik-titik di sini yang bisa kita lihat persebaran datanya. Di mana persebaran datanya ini juga mungkin berpengaruh ya untuk teman-teman yang menggunakan metode-metode tertentu. Contohnya SVM. Jika kita menggunakan SVM, maka data-data yang kita olah itu akan semakin baik menggunakan SVM ini jika data-data yang kita olah ini bisa kita kategorikan sebagai linear separable atau bisa dipisahkan secara linear. Nah, mungkin di sini juga dari beberapa plot di sini juga bisa terlihat ya bahwa data yang kita olah ini itu sudah berbentuk linear separable atau bisa dipisahkan secara linear, atau kalau di dalam 2 dimensi dia bisa dipisahkan secara garis, seperti itu. Nah, mungkin kalau kita melihat plot seperti ini, kecenderungannya adalah jika kita menggunakan SVM, ini juga bisa cukup powerful untuk mengklasifikasikan data ini, seperti itu. Nah, ini untuk pair plot. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih.